محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Puji syukur alhamdulillah, baru saja kita tunaikan sholat subuh berjamaah, sholat subuh yang disaksikan oleh para malaikat, sholat subuh yang sholat sunnahnya memiliki nilai yang lebih baik dari alam dunia seisinya. Doa kita semoga seluruh rangkaiannya dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjutkan kajian kita dari Al-Quran. Bulan yang lalu sampai di mana? Bulan yang lalu sampai di mana? Kita sudah sampai di elemen dasar ya, habis. Lalu elemen dasar itu terimplementasi dalam rukun iman. Gitu ya. Dan di rukun iman, rukun Islam ini, kita sudah sampai ke syahadah. Masih ingat ya, bagaimana mekanisme syahadah itu? Syahadah itu artinya apa? Syahadah itu artinya deklarasi. Ya kan? Misalnya ada warga di sini mau masuk Islam. Lalu oleh pengurus DKM dipanggillah seorang ustadz untuk membimbingnya. Maka pada saat dibimbing untuk bersyahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul, itu deklarasi. Mengubah keyakinan lama menjadi keyakinan baru. Deklarasi. Sama proklamasi juga begitu. Deklarasi dari segala bentuk penjajahan. Deklarasi. Mekanismenya dengan tasdiqun bil qalbi. Membenarkan dalam hati. Lalu baru tuh wa aqwalun bil lisan, dideklarasikan. Kalau sudah dideklarasikan, maka perlu ada pembuktian. Harus iman itu terartikulasi dalam bentuk nyata. Nah, deklarasi syahadah itu teraktualisasi dalam 4 ibadah ritual. Sholat, zakat, puasa, dan haji. Nah, Bapak sekalian, sholat, zakat, puasa, dan haji itu sebagai bentuk komunikasi kita untuk memelihara hubungan antara hamba dengan Tuhan. Kan sudah berikrar kan?
sudah deklarasi, saya ini muslim loh, gitu. Maka deklarasinya itu mesti harus dipelihara dengan baik. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari, sebelum menikah kita ketemu dengan seorang perempuan cantik, lalu kita bilang apa? I love you very much, gitu kan ya. Terus si perempuan ini bilang, enggak bilang, cuman diem aja. Karakternya memang begitu, gitu ya, diem saja. Lalu kita bilang, antarkan saya ke orang tua. Untuk apa bang? Saya ingin melamar dirimu. Oh baik. Akhirnya proses khitbah pun berlangsung. Yang pada akhirnya kemudian bersama-sama di depan penghulu, gitu kan ya, walinya mengatakan, saudara Abdullah, saya nikahkan engkau, saya kawinkan engkau dengan putri saya yang bernama Siti Marjinal. Dengan mas kawin 50 gram emas tunai. Lalu dijawab Pak, saya terima nikahnya Siti Marjinal dengan mas berapa? 50 kilo tunai. Ada nggak ibu-ibu yang mas kawinnya 50 kilogram? Enggak ya? Mas kawinnya Nabi Muhammad dengan Khadijah itu 200 onta. Gitu ya. Di Indonesia dengan mas kawin seperangkat alat sholat. Gitu ya. Makanya sekalian, saya kalau berkenalan dengan orang-orang di Timur Tengah, pasti ujung-ujungnya dia bilang, saya mau menikah dengan orang Indonesia. Kenapa? Murah, katanya. Murah. Kalau menikah di Timur Tengah, itu memang bagi laki-laki cukup berat. Bukan hanya mas kawin, tapi hadiah, sudah punya rumah, sudah punya mobil. Di sini tuh modalnya nekat. Ya kan? Habis nikah ngontrak bertahun-tahun, bertahan pula tuh istrinya. Gitu. Luar biasa gitu kan. Nah, setelah ada ikatan janji lalu hidup bersama, itu perlu dipertahankan. Caranya dengan apa? Memeliharanya, berkomunikasi. Komunikasi yang baik antara suami dan istri akan dampaknya adalah harmoni. Bapak sekalian, banyak orang bercerai di Indonesia. Alasannya hanya satu, karena sudah gak harmonis. Gitu. Kenapa nggak harmonis? Karena komunikasinya buruk. Begitu. Jadi cara memelihara cinta adalah dengan berkomunikasi. Oke? Sama orang berhaji juga begitu. Ketika orang wukuf di Arafah, kuncinya hanya satu, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya, pasti dia akan mengenal Tuhannya. Maka di Arafah itu isinya hanya zikir. Zikir utamanya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Astaghfirullahal azim. Itu sebagai bentuk pernyataan pengagungan terhadap Allah, maka muncul cinta dalam dirinya. Oleh karena itu cinta mesti harus dipertahankan. Sama kalau kita sedang mencintai seseorang, maka bagaimana agar cinta itu terpelihara, lalu terpelihara dari segala bentuk upaya menghancurkan cinta. Gitu kan? Kita tidak ingin pasangan kita berhubungan mesra dengan laki-laki lain atau dengan perempuan lain. Nggak bisa.
Sehingga setelah dari Arafah kemana? Musdalifah kan? Kenapa ini Musdalifah? Ambil batu kan? Untuk apa ambil batu? Karena di hadapannya itu ada pengganggu. Mengganggu cinta kita dengan Tuhan. Di mana? Di Mina. Gitu kan? Maka di Mina itu kita melontar jumrah. Yang dilontar apa? Tembok kan? Tembok. Padahal yang dilontar adalah diri kita sendiri. Di situ harus ada komitmen. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar rajman lisyayatin. Ya Allah. Dengan menyebut namamu ya Allah, terkutuklah setan. Mulai hari ini aku tidak akan lagi mengikuti keinginan setan. Mulai hari ini aku tidak lagi mempertuhankan syaitan. Itu ada dalam diri kita. Dalam diri kita. Bagaimana agar cintanya utuh? Nah, setelah dari Mina kemana baliknya? Ke Mekah lagi kan? Ke Masjidil Haram. Perjalanan Arafah, Musdalifah, Mina adalah perjalanan antara kita dengan Tuhan. Tapi kan kita hidup bukan di alam yang berbeda, tapi di alam manusia. Maka bertemu lagi pada saat berada di Masjidil Haram tuh, dengan saudara-saudara kita. Nah, iman juga begitu. Mesti harus dipelihara dengan cara berkomunikasi. Nah, bos sekalian, sholat itu komunikasi verbal. Terjadi dialog kan di situ langsung dengan Allah. Inni wajjahtu wajhiya. Artinya apa tuh? Inni wajjahtu wajhiya. Sesungguhnya aku hadapkan jiwa dan ragaku. Artinya verbal. Lilladzi fataras samawati wal ardh. Kepada Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi. Bagaimana cara kita menghadap dia? Hanifan, dengan lurus, musliman dan berpasrah diri. Wa ma ana minal musyrikin. Aku bukan termasuk orang-orang yang menyekutukan dia. Maka kita berkomitmen tuh. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu komunikasi verbal kita dengan Tuhan. Nah, komunikasi non-verbalnya zakat, puasa, haji. Nah, ini nanti yang akan saya jelaskan. Ya. Terus kalian, Allah berfirman, Duribat alaihimud dillatu aynama tuqifu illa bihablim minallah wa hablim minannas. Jadi hablum minallah itu ada dua cara. Komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Nah, terus kalian, di dalam ilmu komunikasi, komunikasi verbal itu hanya 35%. Sementara sisanya adalah nonverbal yang ditunjukkan dengan misalnya ekspresi wajah, ditunjukkan dengan intonasi ketika kita berbicara, gerakan, gitu kan, kontak mata, gestur tubuh, begitu tuh. Maka di dalam ilmu komunikasi, komunikasi itu dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal adalah komunikasi diri kita dengan diri kita juga. Gitu kan? Biasanya, Bos sekalian, kalau kita komunikasi dengan orang lain, misalnya dengan istri kita atau dengan suami kita, berarti yang dituju adalah suami atau istri. Atau dengan kawan kita. Begitu kan? Itu komunikasi antarpersonal. Atau komunikasi massa. Nih, misalnya saya lagi bicara, berarti saya lagi berbicara dengan massa. Biasanya, sekalian, komunikasi intrapersonal ini akan berdampak positif. Misalnya, kenapa ya rumah tangga saya kok tidak harmonis? Gitu kan? Berpikir dan bertanya kepada diri kita.
meminjam apa yang disampaikan oleh Buya Syakur Yasin. Kenal nggak Mas kalian? Seorang tokoh di Indramayu, kiai, tapi sudah almarhum. Dia bilang bahwa seseorang yang melakukan apa namanya, tahanuf, saya sudah menyampaikan tahanus ya, tahanus, seperti Nabi Muhammad melakukannya di Gua Hira. Pertanyaan, kenapa Allah tidak menurunkan wahyu kepada Nabi di masjid saja? Ya waktu itu kan belum ada masjid, ya kan? Belum ada masjid. Masjidil Haram belum ada, adanya Ka'bah. Sementara di situ begitu sangat ramai, banyak orang yang bertawaf. Maka Nabi Muhammad uzlah pergi ke Gua Hira. Berapa lama? Masih ingat? Uzlahnya Nabi di Gua Hira berapa lama? Tahanusnya. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 7 tahun lamanya. Waktu yang cukup lama bagi seseorang untuk melakukan komunikasi intrapersonal. Bagaimana saya mengubah masyarakat saya. Begitu. Dan akhirnya berhasil. Langsung Allah turunkan malaikat Jibril untuk membimbing Rasulullah bagaimana mengubah masyarakatnya, masyarakat jahiliyah. Berapa lama prosesnya dari jahiliyah kemudian menjadi merdeka dari kejahiliaan? 23 tahun. 23 tahun. Tapi kalau kita lihat rentangan jahiliyah itu sejak 140 tahun, 140 Masehi. Lalu terbebas dari kejahiliahan tahun 630 Masehi. Artinya 490-an tahun dalam masa jahiliyah. Kemudian Rasulullah berkontemplasi selama 7 tahun dan pada akhirnya dalam waktu 23 tahun masa jahiliyah itu berakhir. Itu komunikasi intrapersonal. Maka Bapak sekalian, sholat yang terbaik itu di mana? Di rumah, kecuali sholat fardu. Nah, sebelum datang ke masjid Nurul Qalbi, sebelum adzan dikumandangkan, kita sudah di rumah sholat dulu. Sholat tahajud. Pada saat sholat tahajud di rumah itulah sebetulnya kita lagi melakukan komunikasi intrapersonal. Oke? Tapi ada yang lebih dahsyat sekalian. Komunikasi yang dahsyat disebut dengan komunikasi transendental. Kenapa? Karena komunikasi transendental itu komunikasi langsung antara hamba dengan Tuhan. Ada 2 cara, verbal dan non-verbal. Kalau tadi di ilmu komunikasi, verbal itu 35%, non-verbal itu 65%. Tapi dalam komunikasi transendental antara hamba dengan Tuhan, dua-duanya harus 100%. Kalau enggak, berarti kita gagal berkomunikasi itu. Ya, gagal. Harus sama-sama 100%. Verbalnya 100%, non-verbalnya 100%. Misalnya, kita sholat, wajahnya ngadepnya kemana? Arahnya kemana? Ke kiblat kan? Atau ke tempat sujud? Ekspresinya bagaimana? Lalu, suara. Sholatnya kita itu tidak seperti ibadahnya orang lain. Misalnya diem, gitu kan ya. Atau bernyanyi. Sholat itu berbeda. Berbeda. Ada orang sholat sendirian, begitu, Allahu Akbar. Allahu Akbarnya itu bunyi. Tapi setelah itu diem.
membacanya di alam pikiran, Al-Fatihahnya, gitu kan ya. Nggak bisa. Atau hanya qomat kamit. Allahu Akbar. Mulutnya qomat kamit. Tidak ada tun di situ, tidak ada suara. Maka di dalam sholat itu bacaannya mesti harus terdengar oleh telinganya sendiri. Itu tun di situ tuh. Gerakan sudah pasti, gitu kan? Dari mulai berdiri, ruku, sujud dan seterusnya, gestur tubuhnya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, komunikasi transendental, komunikasi antara hamba dengan Tuhan yang kemudian disebut dengan sholat, menunjukkan kedekatan kita dengan Dia. Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya Muhammad, apabila hambaku bertanya tentang diriku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku sangat dekat. Qarib itu bahasa Arabnya, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, sangat dekat. Qaribun. Gitu. Qaribun, sangat dekat. Begitu sangat dekatnya, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Artinya semua doa yang kita panjatkan itu direspon oleh Allah. Salat itu artinya apa? Salat. Arti dalam bahasa Arabnya as-salatu ad-du'a. Salat itu doa. Pada saat kita berdoa, kita sedang berkomunikasi. Begitu kan? Misalnya, Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, aku telah menganiaya diriku. Wa fa illam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampuni diriku. Wa tarhamna, dan menyayangi diriku. Lanakunanna minal khosirin. Sungguh aku termasuk orang-orang yang rugi. Terus apa lagi? Misalnya minta rizki. Allahumma inna nas'aluka rizqan wasi'an halalan thayyiban. Ya Allah, aku mohon kepadamu rizki yang luas, rizki yang halal, rizki yang engkau ridhoi. Berkomunikasi kan? Maka sholat itu tidak boleh dilakukan dengan buru-buru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Waladdallin. Misalnya gitu kan. Di Jawa Timur ada sholat tarawih 23 rakaat. Itu hanya 10 menit. Lalu komunikasinya di mana? Begitu kan? Selama ini mungkin kita tidak sadar bahwa sholat itu sebetulnya sedang berkomunikasi. Gitu kan ya? Nanti di bawah akan saya jelaskan kenapa mesti harus berkomunikasi. Maka sekalian, dalam komunikasi transendental itu harus ada ihsan. Apa itu ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadahlah engkau, sholatlah engkau, seakan-akan engkau melihat dia. Gitu. Apabila engkau tidak melihat dia, dia melihat kamu. Begitu. Kalau orang-orang musyrik, Tuhannya divisualisasikan dengan patung. Ketika ditanya, orang-orang Arab yang menyembah berhala itu, kenapa bikin patung? Liyuqarribuna ilaihi zulfa, agar bisa mendekatkan diriku lebih dekat kepadanya. Tapi dengan cara yang salah. Begitu. Nah, bagus sekalian. Ketika Rasulullah SAW Mi'raj,
Berarti di mana? Ketemunya Nabi Muhammad dengan Allah itu apakah seperti saya bertemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu? Berhadapan-hadapan? Enggak kan? Begitu Rasulullah bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan? Menyampaikan salam kan? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Segala kehormatan, kebaikan, rahmat dan keberkahan, 4 itu tuh, milikmu ya Allah. Dijawab apa enggak? Dijawab, dikembalikan 3 kepada Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi Muhammad enggak lupa dengan kita, maka diberikan kepada kita 1. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Dialog antara Nabi dengan Allah itu disaksikan oleh para malaikat. Begitu Rasulullah assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin, malaikat mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka Mi'raj itu bisa diartikan komunikasi transendental. Oke? Karena langsung tuh. Tapi kan kita nggak mungkin melakukan Mi'raj seperti Mi'rajnya Nabi. Selama hidup hanya sekali Mi'raj. Tapi ada sekelompok orang yang mengatakan nenek moyangnya pernah Mi'raj 27 kali sehari. Sangat mustahil. Gitu. Sangat mustahil. Nabi Muhammad hanya sekali. Gitu kan ya? Mi'raj. Nah, Bapak sekalian, di dalam komunikasi transendental itu sebetulnya sama dengan komunikasi kita dengan orang lain. Maka alurnya seperti ini. Alurnya. Kita sebagai manusia itu komunikatornya. Allah itu yang kita ajak bicara atau disebut dengan komunika. Isi komunikasinya apa? Di situ ada lambang. Ada lambang. Ada pesan, ada makna. Gitu kan? Ada lambang, ada pesan, ada makna. Lalu apa lambangnya? Lambangnya apa? Ini saya lagi berkomunikasi dengan bapak-bapak, ibu-ibu, pasti ada lambangnya. Apa itu lambangnya? Huruf kata-kata, kalimat yang saya sampaikan. Gitu kan? Pesannya apa? Kajian tentang komunikasi transendental. Maknanya apa? Bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan baik dengan Allah. Oke, sekarang saya jelaskan lambangnya ya. Ini lambang. Huruf, kata atau kalimat. Gitu kan? Kalau bahasa Arab itu tuh begitu. Kalau bahasa Korea ya begitu. Kalau bahasa Jepang ya ada lambangnya sendiri masing-masing. Gitu. Lambang itu bisa dikatakan simbol atau kode. Gitu ya. Lambang, simbol, atau kode di dalam sholat, diantaranya dari mulai Allahu Akbar, itu kan ini, apa namanya, lambang, simbol, kode komunikasi. Nah, biasanya dari Allahu Akbar, terus doa iftitah, kemudian surat Al-Fatihah, contohnya ini. Ini lambang apa bukan? Lambang kan huruf, susunan huruf itu kemudian menjadi kata. Dari kata kemudian menjadi kalimat. Itulah simbolnya, lambangnya, kodenya ketika kita berkomunikasi dengan dia. Gitu. Dari mulai Allahu Akbar sampai Assalamualaikum warahmatullah. Itu simbol kode.
Nah, lalu pesannya apa? Pesan yang kita sampaikan kepada Allah intinya ada di mana? Di mana? Dari mulai Allah sampai Assalamualaikum, puncaknya itu di mana? Halo? Puncaknya di mana? Puncak kita menyampaikan pesan kepada Allah pada saat kita sholat itu di mana? Bukan pada saat sujud. Di sini. Doa ini kita baca pada saat apa? Duduk di antara dua sujud kan? Ini puncaknya di sini tuh. Ada 8 permintaan. Rabbighfirli, 1. Ya kan? Ya Allah ampuni aku. Warhamni, sayangi aku. Wajburni, cukupkanlah segala kekuranganku atau tutuplah aibku. Warfa'ni, angkatlah derajatku. Warzukni, berikanlah aku rizki. Wahdini, berikanlah aku petunjuk. Wa'afini, sehatkanlah aku. Wa'fu'ani, maafkanlah aku. Itu 8 permintaan. Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku. Kenapa kita mohon ampun kepada Allah? Karena dosanya banyak. Ya kan? Yang kita lakukan secara terang-terangan, secara terencana, atau secara sembunyi-sembunyi. Dosanya banyak. Jangan-jangan kalau Allah menyerahkan buku catatan amal kita hari ini, setiap halaman ada dosa. Dan itu pasti. Dosa itu pasti. Tapi amal ibadah kita diterima atau tidak, pastinya apa enggak? Belum tentu. Ada seorang ulama besar misalnya, pakai udeng-udengnya, Masya Allah, besar. Sorbannya berlipat-lipat. Gamisnya, Masya Allah, juga berdobel-dobel. Apakah orang yang seperti itu amalnya diterima oleh Allah? Belum tentu. Tapi kalau dosa, pasti. Saya tadi dari rumah menuju ke sini, di depan saya itu ada truk. Ada tulisannya yang bikin saya senyum-senyum. Apa itu? Dia bilang, nulis itu, hinaan itu jujur. Pujian itu palsu. Saya senyum gitu kan. Orang yang menghina kita itu sebetulnya dia jujur tuh mengatakan dasar lu jelek misalnya gitu kan ya. Kamu gimana sih kerja nggak bener, jujur tuh. Jujur. Bu, masakannya terlalu asin. Jujur tuh. Jujur. Gitu kan ya. Tapi ketika suami bilang sama istrinya, Bunda cantik banget, memuji. Jangan-jangan pujiannya palsu gitu kan. Palsu. Ketika mengucapkan, Bunda cantik sekali. Sebetulnya hatinya kepingin kawin lagi itu. Gitu kan? Dosa itu pasti, sementara amal ibadah kita diterima atau tidak, wallahu a'lam bishawab. Nggak tahu tuh. Maka mohonlah ampun kepada Allah. Warhamni, sayangi aku. Ketika Allah sudah sayang kepada kita, maka permohonan apapun dikabulkan. Warhamni, wajburni, cukupkanlah segala kekuranganku. Tapi saya lebih cenderung mengartikannya, wajburni itu tutuplah aibku. Karena semua orang pasti punya aib. Kenapa kita masih bisa duduk di sini dengan santai, senyum, percaya diri? Karena aibnya Allah tutup. Gitu kan? Kenapa para pejabat, para penguasa itu pede banget, gitu kan?
Karena aibnya ditutup oleh Allah. Tapi ketika korupsinya terbongkar, aibnya dibuka oleh Allah, rontok dia. Gitu. Maka wajiburni ya Allah, tutuplah aibku. Suami dan istri itu punya rahasia apa enggak? Punya. Gitu. Punya. Sebagai suami, akhirnya menutup aibnya sendiri. Tidak boleh istri itu tahu. Begitu pula sebaliknya. Gitu. Punya. Gitu. Wajiburni ya Allah, tutuplah aib. Warfa'ni, angkatlah derajatku. Derajat di mata Allah maupun derajat di mata manusia. Warzukni ya Allah, berikanlah aku rizki. Butuh enggak? Butuh. Meskipun orang sudah menjadi direktur utama di pemerintahan misalnya, gitu kan ya, gajinya 400 juta, masih butuh duit apa enggak? Masih. Gitu. Masih gitu kan? Masih cari kerjaan lain. Warzukni. Wah dini ya Allah, berikanlah aku petunjuk. Hidayah. Hidayah itu apa sekalian? Iya, petunjuk. Arti lain hidayah yang biar kita bisa memahaminya dengan baik. Hidayah itu sinyal. Sinyal. Kalau kita bisa nangkep sinyal, luar biasa tuh. Misalnya HP kita sinyalnya penuh, maka komunikasinya enak kan, nggak terputus-putus kalau lagi telepon. Begitu ya. Tapi kalau komunikasinya sinyalnya naik turun, maka akan tersendat. Itu sinyal. Misalnya nih, bapak-bapak, ibu-ibu punya anak gadis yang cantik. Gitu ya. Banyak yang suka tuh. Pada malam Ahad pertama, datang laki-laki, naik gojek, itu kan, depan rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang nemuin ayahnya, gitu kan. Permisi Pak. Oh iya, dari mana nih? Dari Ciputat. Namanya siapa? Abdullah. Mau ngapain? Mau ketemu putri Bapak. Ya sok. Itu di teras duduk. Gitu kan? Di malam Ahad yang kedua, datang laki-laki. Naik Vespa baru yang harganya 60 juta. Gitu kan? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa kamu? Rahmat Pak. Oh iya, ada apa ya? Saya mau pengen ketemu putri Bapak. Gitu. Oh iya, silakan, silakan. Itu ada air tuh, diminum aja. Gitu kan? Di malam Ahad yang ketiga yang datang itu pakai mobil Mercy baru. Gitu. Gitu kan? Mercy baru. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Oh, siapa kamu? Saya ini Ibrahim. Oh, silakan, silakan. Ayo, masuk. Masuknya sudah bukan di ruang tamu lagi, tapi di ruang keluarga. Di living room. Kamu mau minum apa? Coca-Cola, Fanta, kopi, susu, semuanya ditawarkan. Beda cara menyambut kita. Akhirnya kita tanya sama anak kita. Mbak, ini ada 3 laki-laki yang suka sama kamu, kira-kira yang mana? Gitu kan? Kita bingung, maka perlu hidayah. Gitu kan? Sinyal yang sampai kepada kita itu yang mana? Maka ada sholat istikharah kan? Biar dapat hidayah tuh. Biar dapat hidayah. Ternyata setelah memohon kepada Allah petunjuk, sinyal yang kuat itu yang pertama tadi naik gojek. Gitu. Akhirnya benar tuh menikah setelah beberapa tahun. Yang naik gojek ini jadi menteri. Alhamdulillah tuh. Nah yang terakhir pakai Mercedes-Benz ternyata itu gokar.
Coba kalau kita tidak mendapatkan hidayah dari Allah, pilih yang ketiga, ketipu kita. Ketipu, maka wah dini. Gitu ya. Wah, anak saya mau kuliah di mana ya? Gitu. Atau mau kerja di mana? Wah dini. Ya Allah, tunjuki aku. Oke? Wa'afini, sehatkanlah aku. Ini penting sekali. Sehatkanlah aku. Gitu kan? Coba habis kajian, terus itu ada nasi uduk. Habis apa enggak? Habis. Karena sehat. Tapi kalau lagi nggak sehat, begitu habis kajian, nasi uduk yang enaknya sebintaro, terasa nggak enak. Kenapa? Karena nggak sehat. Wa'afini. Wa'fu anni, maafkanlah aku. Diawali dengan apa tadi? Rabbighfirli, ampuni aku. Diakhiri dengan wa'fu anni, maafkanlah aku. Apa maksudnya tuh? Apa maksudnya? Rabbighfirli, ampuni aku. Allah pasti mengampuni dosa kita. Pasti. Karena janji Allah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosa. Tapi belum tentu memaafkan. Ya, belum tentu memaafkan. Apa itu wa'fu anni? Catatan keburukan. Dosanya diampuni, tapi catatan keburukannya nggak dihapus. Maka perlu wa'fu anni itu. Minta maaf. Agar catatan keburukannya di-delete. Gitu kan? Catatan keburukannya di-delete. Kalau hanya diampuni dosa-dosanya, lalu catatannya masih ada, percuma tuh. Maka doa ini luar biasa tuh. Rabbighfirli, diawali dengan itu, diakhiri dengan wa'fu anni. Maka di bulan Ramadan, yang Rasulullah ajarkan itu doanya apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afa fa'fu anna. Bulan Ramadan syahrul maghfirah, dosa kita diampuni oleh Allah. Maka tinggal satu langkah lagi, minta maaf agar catatan keburukan selama 1 tahun terdilet. Sehingga begitu akhir puasa, apa yang terjadi? Kayaumin waladatu ummu, seperti terlahir kembali dari ibu kita. Bersih, suci dari dosa dan noda. Oke? Nah, maka goal komunikasi transendental itu ridho Allah. Nih, ininya begini nih. Value entry-nya, entry value-nya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Itu entry value-nya, nilai untuk kita masuk. Prosesnya apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Harapannya apa? An'amta alaihim, kita diberikan nikmat oleh Allah. Sehingga menjadi karakter orang yang tidak dimurkai dan juga bukan orang yang tersesat. Kalau sudah begitu, goalnya dapat ridho Allah. Ridho Allah. Ya, nah sekarang isi pesan di dalam ibadah, di dalam komunikasi itu, di dalam sholat itu hanya 3 sebetulnya. Memuji, komitmen, dan doa. Dari mulai Allahu Akbar sampai Assalamualaikum, isinya hanya 3 doang. Memuji, komitmen, berdoa. Coba, Allahu Akbar. Apa itu? Allah Maha Besar. Itu artinya apa? Memuji. Allahu Akbar kabira. Allah Maha Besar dengan segala keagungannya. Walhamdulillahi katsira. Allah yang memiliki pujian yang banyak. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Maha suci Allah di waktu pagi dan di waktu petang. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan. Itu pujian. Tapi begitu kita sudah inni wajjahtu wajhiya lilladzi inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Komitmen.
Gitu kan? Begitu pula suratul Fatihah tuh. Alhamdulillahirabbil alamin, pujian. Ar-Rahmanir Rahim, pujian. Maliki yaumiddin, pujian. Tapi begitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, komitmen. Begitu ihdinas siratal mustaqim sampai terakhir doa. Begitu kita ruku subhana rabbiyal azimi, pujian. Kita i'tidal Rabbana walakal hamd sami Allahu liman hamida Rabbana walakal hamd, pujian. Sujud, pujian juga. Begitu duduk di antara dua sujud, doa. Begitu ya. Begitu kita tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, itu pujian. Gitu ya. Sampai assalamualaikum. Jadi bacaan yang kita baca atau kalau di sini tadi namanya apa? Simbol, lambang yang kita baca di dalam sholat isinya hanya pujian, komitmen, dan doa. Kalau kita sudah melakukannya seperti ini, maka komunikasi transendentalnya berjalan dengan efektif. Sehingga sholatnya bermakna. Dan kita sholat tidak ingin buru-buru. Itu sudah pasti. Kalau perlu, kita tidak akan mengakhiri sholat. Sampai kita bosan untuk memujinya, memintanya, dan berkomitmen. Baru assalamualaikum. Maka sholat 2 rakaat itu boleh jadi 20 menit. Boleh jadi 20 menit. Kenapa? Karena kita merasa indah ketika berkomunikasi dengan Allah. Impact-nya apa? Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatis samawati wal ardh. Barakatim minas sama'i wal ardh. Allah akan melimpahkan kepada kita keberkahan dari langit dan bumi. Gitu ya. Kata Allah nih, orang yang seperti itu siapa aja yang diberikan nikmat dengan komunikasi transendental yang baik. Ulaikal ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin. Kita akan masuk di dalam golongan para nabi. Impact dalam kehidupannya apa? Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Gitu. Tapi kalau dalam komunikasi transendental gagal, tidak bisa memaknai apa yang kita baca di dalam sholat, maka seperti ini. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Dia punya hati tapi hatinya tidak mampu menangkap sinyal. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Begitu pula matanya. Gitu kan? Walahum adhanun la yasma'una biha. Begitu pula telinganya. Maka ketika komunikasi transendental itu gagal, ulaika kal an'am. Sama kayak binatang ternak. Kenapa? Karena sholat hanya jempalitan doang gitu. Ya kan? Dan itu yang kita lakukan selama ini. Sehingga tidak berdampak gitu. Nah, orang yang semacam itu tidak mampu membangun komunikasi transendental, maka sholatnya sama kayak orang munafik. Innal munafiqina yukhadi'un Allah. Gitu kan? Menipu Tuhan. Katanya kita hamba Allah, kepengin ketemu dengan Allah di dalam sholat, tapi sholatnya ecek-ebrek. Gitu ya. Ecek-ebrek. Itu sama saja dengan kita menipu Allah gitu. Sehingga wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika sholat, sholatnya malas. Malas. Kalau sholat berjamaah, sholat subuh 2 rakaat bisa 12 menit. Tapi kalau yang kita lakukan sendiri, nggak sampai 3 menit selesai gitu kan ya. Kalau toh sholat, yura'unan nas, pamer. Gitu, pamer.
wala yadhkurunallaha illa qalila, sehingga dia tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Gitu ya. Nah, di dalam surat Maryam Allah mengatakan bahwa akhirnya suatu ketika nanti ada generasi yang jelek. Kenapa? Karena dia tidak memperdulikan sholat, menyanyiakan. Okay. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, komunikasi transendental apabila kita ingin berhasil, diawali dari sini. Inni wajjahtu wajhiya lillati fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Ya Allah, aku hadapkan jiwa dan ragaku. Gitu kan ya? Lillati fataras samawati wal arda, kepada Engkau pencipta langit dan bumi. Aku menghadapmu dengan lurus. Gitu kan? Wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukan termasuk orang-orang yang menyekutukan. Dari situ tuh. Sehingga sering orang bertanya, bagaimana cara sholat khusyuk? Sholat khusyuk itu sebetulnya mudah dilakukan apabila kita mengetahui arti dari apa yang kita baca. Begitu tuh. Sudah pasti. Sudah pasti tuh. Ya. Oleh karena itu pula sekalian, dalam Ruhul Ma'ani, kitab Ruhul Ma'ani seperti begini. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya orang-orang yang beriman. Kalau Rasulullah tadi mi'raj langsung ke Sidratil Muntaha kan? Langsung ke Sidratil Muntaha. Maka mi'rajnya kita sebagai orang-orang beriman adalah dengan sholat. Berarti pada saat kita sholat, disitulah tempat posisi yang sangat tinggi antara kita dengan Tuhan. Itulah komunikasi transendental. Kalau kita sudah memahami komunikasi transendental, kalau meminta bukan kepada yang lain, kecuali kepada Allah. Berharapnya kepada Allah, bukan kepada manusia. Gitu ya. Saya kira sampai di situ aja tuh. Komunikasi transendental. Untuk memperbaiki komunikasi kita dengan Allah. Caranya seperti tadi. Ada pertanyaan? Ya, silakan, Mbak. Ya. Tidak komunikasi antara kita. Ada yang ditanya, tapi kalau kita komunikasi dengan Allah itu, kalau lebih banyak sekolah dan jawaban dengan waktu, rasanya agak susah untuk kita lihat. Terima kasih. Oke. Kita kembali ke sini. Ihsan. Anta abudallah ka'annaka taro. Fa illam takun taro fa innahu yaroka. Sebetulnya sholat itu komunikasi transendental tadi ya. Dialog antara hamba dengan Tuhan. Ada dalam hadis itu, misalnya dalam suratul Fatihah ya, misalnya Alhamdulillahirabbil alamin. Itu Allah menjawab tuh. Hambaku sedang memuji diriku. Ar-Rahmanir Rahim. Hambaku sekali lagi memuji diriku. Itu. Jadi sebetulnya dijawab oleh Tuhan. Dijawab oleh Allah. Pada saat kita Allahu Akbar. Kan tadi ada 3 kan? Nih. Ketika kita sedang memuji Allah, Allah balik kemudian mengatakan hambaku sedang memuji diriku. Ketika kita berkomitmen, maka Allah itu sebetulnya menjawab ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hambaku sedang berkomitmen, maka mintalah apa yang engkau inginkan.
Begitu kita berdoa, Allah menjawab, aku kabulkan doamu. Maka rasa ihsan itu menjadi penting agar kita merasa bahwa apa yang kita ucapkan di dalam sholat sebetulnya dijawab sama Allah. Kenapa kita tidak merasa bahwa apa yang kita sampaikan itu dijawab oleh Allah? Karena kita nggak ngerti apa yang kita baca. Gitu kan? Nah, sama nih, saya bicara sama Bapak pakai bahasa Arab. Gitu kan? Pakai bahasa Arab gaya-gayaan, saya nggak ngerti. Gitu kan? Akhirnya gagal berkomunikasi itu. Gagal berkomunikasi. Maka di dalam praktek sholat khusyuk, itu setiap kalimat yang kita ucapkan itu kita terjemahkan. Begitu Allahu Akbar, hati kita itu memuji Tuhan. Ya Allah, Engkaulah yang maha besar. Tidak mesti harus artinya tekstual, tidak. Allahu Akbar, Engkaulah yang maha besar. Latihannya itu begitu tuh. Menerjemahkannya dalam hati. Tapi nanti kalau kita sudah tahu artinya, nanti begini. Gitu. Awalnya kan renggang nih, latihan. Tapi begitu kita sudah paham artinya, kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Itu sudah otomatis kita tahu itu. Sama kayak kita dengan menggunakan bahasa Indonesia. Paham? Misalnya saya dialog dengan bahasa Arab, gitu kan? Itu nggak perlu mikir, misalnya saya kalau mau bertanya apa kabar gimana ya? Enggak. Langsung kafala min ente, gitu kan? Ana asy'ur bis sa'adah bil muqabalah bainana wa bainakum. Jadi udah otomatis tahu. Gitu caranya, Pak. Dan itu sudah pasti terjadi dialog dua arah antara hamba dengan Tuhan pada saat kita sholat. Gitu ya. Tentu saja kita tidak kemudian, oh bagaimana Allah itu menjawabnya, kok saya nggak mendengar ya, berbeda gitu ini. Maka dibutuhkan al-ihsan itu tadi. Anta budallah ka'annaka taro. Kalau kamu sedang beribadah, terutama sholat, seakan-akan kau melihat. Fa illam takun taro fa innahu yaro. Kalau kamu tidak bisa melihat, dialah yang melihat kamu. Gitu ya. Ada lagi? Sudah cukup? Baik. Jadi di dalam The Living Quran ketika menjelaskan sholat, nanti zakat, puasa, haji, itu bukan dari sisi fikih ya, tapi dari sisi makna. Kalau saya menjelaskan sholat tadi itu dari unsur fikih, udah pada tahu semua apa rukun sholat, apa rukun sunnah sholat, gitu kan, bagaimana rukunya, baik itu fikihnya. Tapi ini makna dari komunikasi transendental itu. Begitu pula nanti zakat, puasa, dan haji. Gitu ya. Maka begini bentuknya. Terjemahannya begini. Syahadat itu deklarasi. Sholat itu komunikasi transendental. Zakat itu pemberdayaan umat. Puasa pengendalian diri. Haji perdamaian dunia. Jadi di situ tidak menjelaskan wajib, rukun, sunnah yang membatalkan, tidak. Tapi makna dari ritual komunikasi visual, apa namanya tadi, komunikasi verbal dan komunikasi non-verbalnya. Gitu ya. Insya Allah kita ketemu lagi di bulan yang akan datang. Terima kasih. Kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.